pengabdianmu, tangguh bekerja dan berkarya dalam menggapai harapan bersama mensejahterakan. Bapak mengucapkan selamat datang kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Luki, di area gedung CU Pancur Kasih. Selamat datang Bapak. Akan ada penyaringan shell serta penyerahan atau pemasangan peci sebagai ucapan selamat datang kepada Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Spiritual bersama kita mampu mari cinta berpadu. Marilah segenap insan CU, kredit union Pancur Kasih, bergegaplah siagakan diri, bulatkanlah semangatmu, tabahkan hati, kuatkan tekadmu, handalkan pula jiwa ragamu, jujur bertindak berbicara, itu nilai inti sejati, solider kepada anggota, kompak serta kesetiakawanan. Gedung kantor ini didirikan mengingat gedung kantor lama yang tadi dilewati oleh Bapak Menteri dan pernah kunjungan ke sana sudah tidak layak lagi. Pertama, di situ akan dibangun jalan lingkar, terkena sebagian Pak. Jadi kami pindah kantor di sini karena pengembangan fasilitas kota. Yang berikutnya tujuan didirikan gedung kantor di sini. Pertama, untuk meningkat pelayanan kepada anggota secara prima. Kedua, sebagai pusat kegiatan, pengurus, pengawas, dan top manajemen. Ketiga, sebagai tempat kegiatan pendidikan dan pelatihan karyawan dan volunteer, seminar, workshop, RAT, dan rapat bersama. Pembiayaan. Seluruh pembiayaan gedung kantor ini dibiayai swadaya oleh anggota yang sejak anggota itu masuk membayar iuran 100.000, terakumulasi selama 34 tahun. Inilah hasilnya. Jadi tidak ada sumbangan pihak ketiga atau pihak manapun, murni CU Pancur Kasih. Saya sungguh berbangga dan merasa sangat bahagia sekali pada kesempatan hari ini, karena ini merupakan momentum bersejarah bagi CU Pancur Kasih. Pak Menteri, saya salut. Ini kedua kali Pak Menteri datang ke CU Pancur Kasih. Pertama, tanpa kami undang, ini yang luar biasa. Pak Menteri berkenan mengunjungi kami waktu di Simpang 4 yang di situ dah dilewati tadi Pak. Itu bangunan kantor kita. Kami mengusung tema dalam acara peresmian ini adalah berjuang bersama menuju kesejahteraan. Dan ini merupakan refleksi 34 tahun perjalanan CU Pancur Kasih sampai hari ini. 28 Mei 1987 berdirinya. Jadi seluruh komponen masyarakat dari berbagai etnis, berbagai suku, berbagai agama sudah ada bergabung di CU Pancur Kasih. Kita tidak mengenal sekat-sekat, karena ini adalah miliknya masyarakat, miliknya anggota. Karena ini milik anggota, maka semua anggota bertanggung jawab atas pengembangan CU ini, karena dia merasa pemilik, bukan hanya sebagai nasabah.
yaitu pada kesempatan ini saya sampaikan juga tentang perkembangan perkoperasian di Kalimantan Barat. Jumlah koperasi aktif itu sebanyak 2.987 unit, jumlah anggota sebanyak 1,20 juta orang, dan aset koperasi 5,24 triliun rupiah. Yang terbesar itu tentu Pancur Kasih. Saya ngikuti Pak, saya ngikuti misalnya ada kerat dan lain sebagainya, kan dari koperasi pasti ada, saya ngikuti saya Pak. Kemudian saya berharap Pancur Kasih terus berkembang, kemudian ranah bidang pembiayaan yang penting itu Pak, sektor pertanian. Kapuas Hulu Bapak boleh masuk. Bapak boleh masuk, kita akan berupaya, saya akan berupaya bagaimana itu menjadi industri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus, pengawas, dan anggota KSP CU Pancur Kasih atas peringatan HUT ke-34, juga dalam peresmian kantor barunya yang saya kira cukup megah lah ya. Kalau lihat gedung koperasi seperti ini, image bahwa koperasi itu gurem itu udah terpecahkan lah. Di Eropa, di seluruh dunia koperasi juga besar-besar. Nah, kita sedang mengarah ke sana. Saya kira selama 34 tahun KSP CU Pancur Kasih mewarnai gerakan CU di Indonesia dan menghadirkan saya kira pembiayaan terutama untuk masyarakat kecil ya, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. CU dan Koperasi Simpan Pinjam telah hadir memberikan kemudahan ya, akses pembiayaan bagi usaha mikro. Dan kita tahu usaha mikro di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 99%. Itulah ekonomi Indonesia. Kita membutuhkan kemudahan-kemudahan akses pembiayaan untuk usaha mikro untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Dan sekali lagi CU Pancur Kasih telah mewarnai gerakan koperasi di Indonesia. Tepuk tangan untuk CU Pancur Kasih. Kiprah KSP Pancur Kasih banyak mengantarkan tidak hanya menjadi salah satu koperasi terbaik di Kalimantan Barat, namun juga nasional. Beberapa kali tercatat dalam 100 koperasi besar di Indonesia. Tahun ini selain menempati posisi 10 besar, KSP Pancur Kasih juga dianugerahi penghargaan untuk koperasi dengan peduli sosial terbaik. Tepuk tangan. Apresiasi terhadap pengembangan usaha KSP Pancur Kasih berupa transformasi digital koperasi. Ini penerapan koperasi digitalisasi oleh KSP CU Pancur Kasih berupa pelaksanaan RAT secara online, anjungan tunai mandiri atau ATM, dan aplikasi CU PK Mobile Banking yang memudahkan transaksi anggota. Jadi Pak Gubernur ini udah sekelas perbankan pelayanan Bapak. Sudah sangat baik. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tepuk tangan yang luar biasa. Inilah dia pembukaan selubung papan nama CU Pancur Kasih. Berbicara, itu nilai inti sejati.